kan? Boleh. Pagi. Oh, pagi. Kalian sudah tahu tidak tentang materi pengetahuan ilmiah dan ilmiah kemarin? Sudah, tapi saya masih bingung bagaimana cara membedakan keduanya. Bisakah kalian menjelaskannya? Bisa jadi. Jadi intinya sikap pengetahuan ilmiah itu dapat diuji dan dibuktikan. Sedangkan pengetahuan non ilmiah itu tidak subjektif dan tidak sistematis. Begitu kan? Betul, dan ada satu hal yang penting juga yaitu soal kebenaran ilmiah. Nah, ini menarik. Kebenaran ilmiah itu bersifat tentatif, artinya bisa berubah kalau ada bukti baru. 3. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, dua orang kepercayaan bahwa bumi adalah pusat tata surya, tapi setelah penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Nah, ini contohnya kebenaran ilmiah yang direvisi. Jadi meskipun ilmiah itu berdasarkan fakta dan data, tapi kita tetap terbuka kalau suatu saat ada teori yang lebih kuat atau data baru yang membantah teori lama. Wah, keren ya ilmu dinamis itu. Makanya kita harus punya sikap ilmiah juga. Iya, sikap ilmiah itu penting banget. Kita harus jujur dalam menyampaikan hasil, terbuka terhadap pendapat atau kritik orang lain, dan tidak boleh menolak kalau sudah terbukti salah. Dan juga harus teliti, sabar, serta berpikir logis, jangan gampang percaya sama sesuatu yang bukti yang jelas. Jadi kalau misalnya ada berita viral dan kita tidak tahu sumbernya, maka kita harus kritis dan cari tahu faktanya dulu. Benar, itu bagian dari sikap ilmiah juga. Skeptis, jadi bukan berarti menolak semuanya, melainkan mencari kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya, belajar ilmu itu bukan cuma soal hafalan, tapi juga melatih cara berpikir dan bersikap. Setuju. Sekarang aku jadi paham apa bedanya pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non ilmiah, dan juga pentingnya sikap ilmiah. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita latihan soal yuk. Latihan apa? Latihan menjawab soal. Seperti apa itu? Ya, untuk lebih mendalami bagaimana sikap ilmiah, pemahaman ilmiah, dan ilmiah. Pengamatan dan percobaan secara ilmiah atau ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah dengan menerapkan metode ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah ialah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, bertindak dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah yang tidak mengenal putus asa serta dengan ketekunan juga keterbukaan. Baik, adapun contoh pengetahuan ilmiah yang pertama, manfaat Oralit sebagai penyembuh diare. Yang kedua, manfaat susu untuk memperbaiki kerusakan tulang. Yang ketiga, penerapan teknologi dalam komunikasi dan informasi. Yang keempat, peningkatan fasilitas medis yang semakin canggih. Dan yang kelima, penggunaan mesin dan alat bantu dalam industri. Adapun contoh pengetahuan non-ilmiah yang pertama, dilarang berdiri di tengah lapangan saat hujan. Yang kedua, dilarang menggunakan payung dalam rumah. Yang ketiga, dilarang memakai baju warna hijau di pantai selatan. Yang keempat, semua mata air memiliki penunggu. Yang kelima, santet. Dan yang keenam, dukun.
Pengetahuan ilmiah pada hakikatnya mempunyai 3 fungsi, yakni menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Ada 7 macam sikap ilmiah. 1. Sikap ingin tahu diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. 2. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. 3. Sikap terbuka dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. 4. Sikap objektif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya, tanpa dibarengi perasaan pribadi. 5. Sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain, dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. 6. Sikap berani mempertahankan kebenaran diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. 7. Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap dufultristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru.